Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi tentang penerapan rangkaian listrik paralel pada instalasi listrik rumah. Yang mana tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah fisika terapan yang diampu oleh Bu dosen Puji Nur Rahmawati SSIMT. Baik, makalah ini disusun oleh kami bertiga. Dengan saya Ibnu Zaki Ilhami, NIM 2101028080. Dengan saya Adrianto dengan NIM 2101028083. Dengan saya Roberto Permadi Sitoang dengan NIM 2101028087. Oke, fokus dari presentasi ini adalah mengapa rangkaian listrik paralel lebih cocok untuk instalasi listrik rumah dibandingkan rangkaian seri, dan bagaimana listrik di rumah dapat terdistribusi ke seluruh ruangan. Mari kita bahas. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Roberto, kepadanya dipersilahkan. Ya, rangkaian seri. Pada kondisi ideal, rangkaian seri memiliki arus listrik yang mengalir pada tiap komponen adalah sama. Sedangkan tegangan tiap komponen berbeda karena terjadi drop tegangan pada masing-masing komponen seri tersebut. Sehingga pada rangkaian di atas terdapat I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Karena rangkaian seri terhadap nilai tegangan tetap tiap komponen adalah berbeda atau sama dengan di bawah nilai tegangan sumber, maka komponen elektronika yang dipasangkan secara seri akan mendapatkan tegangan di bawah tegangan kerjanya. Padahal spesifikasi tegangan kerja komponen elektronika sudah menyesuaikan tegangan standar, yakni 220 volt line netral. Dengan ilustrasi sederhana, jika yang kita pasang seri itu adalah 3 buah lampu pijar dengan tegangan kerja 220 volt, maka ketika rangkaian seri itu dari komponen lampu pijar ini dioperasikan, maka visual yang terlihat cahaya lampu tersebut akan redup. Berbeda jika hanya satu lampu saja yang dioperasikan mandiri tanpa rangkaian seri dengan komponen lainnya. Baiklah, sekian makalah saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini harus kita pahami ya untuk aplikasi instalasi di rumah tinggal, karena rangkaian ini merupakan rangkaian yang sangat ideal yang diterapkan pada rumah tinggal tersebut. Rangkaian paralel di mana beban elektronik di rumah tangga analogika seperti komponen dari resistor, meskipun pada kenyataan dan kebanyakan bersifat konduktor. Tetapi hal tersebut tidaklah sama karena perhitungan rangkaian seri paralel induktor ataupun resistor mempunyai sistem perhitungan yang sama. Pada kondisi ideal, rangkaian paralel memiliki arus listrik yang mengalir pada tiap komponen adalah berbeda, sedangkan tegangan setiap komponen adalah sama. Sehingga pada rangkaian di atas, kita dapat menyimpulkan pada hukum Kirchhoff, I1 tidak sama dengan I2, I2 tidak sama dengan I3, dan I3 kurang dari IS, dan V1 V1 sama dengan V2, V2 sama dengan V3, dan sama dengan VS. VS itu komponen, semua total komponen. Ya, sekian dari saya. Lanjut oleh Ibnu Zaki Ilhami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ya, rangkaian instalasi listrik rumah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Roberto dan juga saudara Adrianto, penerapan dari rangkaian listrik tadi adalah ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Dan yang lebih cocok untuk instalasi listrik di rumah adalah rangkaian paralel. Ya, dapat dilihat seperti inilah contoh dari instalasi listrik rumah. Baik, instalasi listrik di rumah tinggal adalah suatu sistem rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik ke lampu atau alat-alat listrik yang lain sebagai penunjang aktivitas rumah tangga sehari-hari. Adapun
aliran dari listrik tersebut adalah pertama listrik masuk ke kWh meter, kemudian masuk ke NCB, kemudian ke box kering dan terus didistribusi ke seluruh ruangan pada rumah kita. Dapat dilihat di gambarnya di slide ini. Seperti itulah kira-kira. Dan kita pun untuk merancang suatu rangkaian instalasi listrik rumah harus membuat denah rumah terlebih dahulu dan kemudian menentukan letak dari stop kontak dan juga sekring-sekring yang digunakan pada rangkaian instalasi listrik di rumah. Dan jika sudah dipetakan di mana letaknya, maka lebih mudah untuk merangkai jalur-jalur dari kabel-kabel rangkaian instalasi listrik rumah tersebut, sehingga pemasangan akan lebih mudah. Dan juga memasang instalasi listrik rumah harus benar dan sesuai dengan aturan, di mana pada saat membuat denah dimudahkan kita dalam menentukan letaknya. NCB biasanya digunakan untuk pengaman pada instalasi rumah. Hal utama yang harus kita perhatikan ketika akan memasang adalah mengetahui dengan betul denah rumah. Dan rumah adalah tempat berharga bagi kita. Karena itu maka kita perlu menjaga dan merawat instalasi listriknya agar kita tetap nyaman serta tidak ada hal-hal yang membahayakan kita. Selain itu perlu diperhatikan juga semua peralatan dan kabel-kabel yang digunakan agar sesuai dengan SNI, sehingga kecelakaan-kecelakaan dalam pemasangan ataupun ketika selesai pemasangan instalasi tersebut dapat dicegah sedini mungkin. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.